Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng enjing bocah-bocah kelas 4. Jumpa lagi dengan Budian dalam pembelajaran Bahasa Jawa. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga selalu sehat walafiat dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kita mau belajar apa ya? Nah, sebelum belajar, jangan lupa kita awali dengan berdoa. Betul, masih ingat ya doa sebelum belajar? Yuk kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Semoga pembelajaran hari ini berjalan dengan lancar dan anak-anak bisa memahami materi dengan baik. Amin, amin ya robbal alamin. Nah, bocah-bocah kelas 4 dino iki dhewe arep sinau babagan cerita rakyat. Yaiku judule Dumadine Bledug Kuwu atau terbentuknya atau legenda terbentuknya Bledug Kuwu. Kalian tahu nggak sih Bledug Kuwu itu apa? Bledug Kuwu itu adalah salah satu tempat wisata alam yang ada di Grobogan. Nah, nanti kalau kalian nggak tahu, kalian bisa cari di Google atau di YouTube supaya kalian lebih paham, ya. Yuk kita simak pembelajaran hari ini. Sudah siap? Yuk kita mulai. Dumadine Bledug Kuwu. Sawise nampa dawuhe Aji Saka sing saiki wis dadi ratu ing Medang Kamolan, Jaka Linglung banjur pamit. Setelah mendapatkan amanat dari Aji Saka yaitu ratu di Medang Kamolan, Jaka Linglung banjur pamit. Nah, tokoh utama dalam cerita Bledug Kuwu adalah Jaka Linglung. Setelah mendapatkan perintah dari Aji Saka, Jaka Linglung pamit pergi dari Medang Kamolan. Wis mantep tekate Jaka Linglung bakal ngayahi dawuhe Aji Saka. Nah, sudah mantep nih tekadnya Jaka Linglung. Setelah mendapat amanat, dia sudah mantap untuk melaksanakan perintah dari Aji Saka. Jaka Linglung iku titah kang awujud ula gede. Jaka Linglung adalah wujudnya itu ular besar. Kalian lihat di gambar ya, itu ibaratnya Jaka Linglung seperti naga, ular yang amat sangat besar. Sanajan wujude ula, nanging dheweke bisa tata jalma, bisa guneman kaya dene menungsa lumrah. Nah, walaupun wujudnya ular yang besar, tapi Jaka Linglung itu bisa menjelma menjadi manusia. Nah, seperti itu. Jaka Linglung rumangsa menawa dheweke iku anake Aji Saka kang salah kedaden lahir wujud ula. Nah, Jaka Linglung itu merasa bahwa dirinya adalah anak dari Aji Saka, tapi dia lahir dalam bentuk ular. Mula barang wis gede, dheweke sowan menyang kraton Medang Kamolan saperlu njaluk diakoni pinangka anake Aji Saka. Nah, karena dia merasa dia adalah anak dari Aji Saka, maka setelah dia dewasa, dia pergi ke kraton Medang Kamolan untuk meminta diakui sebagai anak Aji Saka. Nah, selanjutnya anggone sowan menyang kraton, dheweke diterake dening Mbok Randha Retna Mengali kang sasuwene iki ngopeni dheweke. Panganggepe Jaka Linglung marang Mbok Randha wis kaya dene wong tuane dhewe. Nah, Jaka Linglung itu pergi ke Medang Kamolan ditemani oleh seorang simbok namanya Mbok Randha Retna Mengali. Mbok Randha ini adalah pengasuh ketika Jaka Linglung masih kecil hingga dewasa. Jadi Jaka Linglung sudah menganggap Mbok Randha itu seperti orang tuanya sendiri. Nah, kalian lihat di gambar, yaitu diibaratkan Jaka Linglung adalah tadi gimana? Ular yang besar seperti ular naga. Yuk lanjut. Ing
Piso wanane menyang kraton, Jaka Linglung diaku anake Ajisaka menawa dheweke bisa ngalahake Bajul Putih malihane Prabu Dewata Cengkar kang saiki mapan ana ing Segara Kidul. Nah, Ajisaka itu punya syarat. Jaka Linglung bisa diakui sebagai anaknya itu kalau Jaka Linglung mampu mengalahkan Prabu Dewata Cengkar yang sedang berwujud Bajul Putih. Bajul Putih itu ular buaya putih. Kalian lihat di gambar ya. Itu Bajul Putih malihane Prabu Dewata Cengkar. Berarti Prabu Dewata Cengkar itu sedang berwujud Bajul Putih yang ada di Segara Kidul. Oke, lanjut. Sakliyane iku, menawa dheweke bisa ngalahake si Bajul Putih, mulihe menyang Medang Kamolan ora oleh lewat sak dhuwure lemah. Jadi kalau nanti sudah mengalahkan buaya putih, Jaka Linglung pulang ke Medang Kamolan itu tidak boleh lewat di atas tanah. Dheweke kudu liwat sak ngisore lemah, jalaran menawa liwat dalan biasa mesti bakal gawe wedine rakyat Medang Kamolan. Nah, Buden ulangi ya. Tadi syaratnya yaitu Jaka Linglung harus bisa mengalahkan buaya putih Prabu Dewata Cengkar yang ada di pantai timur di Segara Kidul. Pantai selatan ya, maaf ya. Di Segara Kidul atau pantai selatan. Nah, setelah dia bisa mengalahkan si buaya putih ini, Jaka Linglung dari pantai selatan ke Medang Kamolan itu tidak boleh lewat di atas tanah. Coba kalian bayangkan kalau kalian lagi jalan-jalan tiba-tiba ada ular naga yang lewat di samping kalian kira-kira bagaimana? Kaget kan? Kalian akan heboh. Balas orang-orang akan takut. Nah, oleh karena itu Prabu Ajisaka mengatakan bahwa Jaka Linglung kalau sudah bisa mengalahkan buaya putih, kalau mau pulang ke Medang Kamolan tidak boleh lewat atas tanah. Supaya orang-orang tidak takut, tidak heboh. Jadi dia harus lewat ke dalam tanah, masuk menyusup ke dalam tanah. Seperti itu. Nah, iki ceritanya lagi didhawuhi ya. Jaka Linglung Jaka Linglung, kowe dak aku putraku menawa kowe bisa mateni Bajul Putih malihane Prabu Dewata Cengkar kang saiki manggon ing pesisir Segara Kidul. Nah, ini Prabu Ajisakanya lagi ngomong sama Jaka Linglung bahwa aku akan mengakui kamu sebagai anakku kalau kamu bisa mengalahkan buaya putih malihane Prabu Dewata Cengkar yang sekarang ada di pesisir pantai selatan. Dheweke tansah gawe cilaka lan sengsarane rakyat Medang Kamolan kang mapan ana ing sakiwa tengene pesisir iku. Nah, Prabu Ajisaka itu kenapa minta Jaka Linglung untuk membunuh Dewata Cengkar? Karena Dewata Cengkar itu suka membuat cilaka dan membuat sengsara para rakyat Medang Kamolan yang hidupnya di dekat pesisir. Saliyane iku, mergo awakmu kang wujud ula gedhe, mulihmu menyang Medang Kamolan, menawa wis kasil mateni Bajul Putih aja lewat dalan. Kowe gawe yo dalan dhewe liwat njero bumi. Menawa kowe lewat dalan, kowe bakal gawe girise rakyat Medang Kamolan. Apa kowe sanggup kaki? Nah, tadi setelah Prabu Ajisaka memberikan tugas kepada Jaka Linglung dan Jaka Linglung berhasil membunuh Dewata Cengkar, diingatkan lagi bahwa kalau sudah selesai mau pulang ke Medang Kamolan tidak boleh lewat atas jalan, lewatnya harus ke dalam. Dia harus buat jalan sendiri di dalam bumi supaya tidak membuat heboh dan takut rakyat Medang Kamolan. Kemudian Jaka Linglung menjawab, "Inggih, kula sagah Gusti." Berarti dia sudah menyanggupi amanat dari Prabu Ajisaka. Ya, selanjutnya cekaking cerita Jaka Linglung kasil mateni si Bajul Putih. Berarti singkat cerita, Jaka Linglung berhasil membunuh buaya putih. Kanthi nggawa tugelaning drijine Bajul Putih, Jaka Linglung enggal-enggal mulih menyang Medang Kamolan. Untuk sebagai bukti, Jaka Linglung itu membawa tugelaning driji, potongan jari dari buaya putih untuk
dibawa pulang ke Medang Kamolan. Kaya dawuhe Adisaka, anggone mulih Jaka Linglung lewat sajrone lemah kanthi gawe dalan dhewek. Nah, seperti nasihat dari Adisaka, Jaka Linglung pulang ke Medang Kamolan lewat ke dalam tanah dengan dia membuat jalan sendiri. Sawise rumangsa suwe anggone mlaku lewat jero bumi, Jaka Linglung banjur jedul metu saka jero lemah, jero bumi. Nah, karena dia udah berjalan lama di dalam bumi, itu kan gelap ya anak-anak ya, nggak ada cahaya, jadi dia nggak tahu sudah sampai mana. Nah, karena sudah merasa lama, akhirnya dia jebul keluar dari tanah, dari dalam bumi, untuk memastikan apakah sudah sampai atau belum. Nah, karepe mesti wis tekan apa durung. Dia memastikan karena di dalam bumi dia nggak bisa melihat, tidak bisa melihat sekitar gitu ya. Nalika mangerteni menawa durung teka, dheweke banjur bali ambles bumi meneh. Mengkono bolak-balik dilakoni nanging durung tekan-tekan ing Medang Kamolan. Nah, di dalam tanah kan gelap ya. Dia berjalan di dalam tanah itu kan nggak tahu sudah sampai mana. Dia naik ke atas. Belum sampai, turun lagi, jalan lagi di dalam tanah, naik lagi, belum sampai juga, masuk lagi, seperti itu berulang-ulang sampai dia sampai di Medang Kamolan. Nah, tekan ing sawijining panggonan sampai di sebuah tempat namanya Kuwu, daerah Kuwu. Jaka Linglung bali jedul metu meneh saka jero lemah, nanging nyatane isi urung tekan. Nah, belum sampai ini. Jaka Linglung wiwit mupus nalika jedul meneh saka jero bumi sing dipethukke mung era-era amba. Dheweke ambles sedul bolak-balik meneh. Napase kang ngos-ngosan gawe lemah ing kono muncrat-muncrat. Kalian lihat di gambar ya. Itu ceritanya Jaka Linglung itu udah capek nih. Naik masuk bolak-balik, belum sampai. Nah, akhirnya nafasnya tuh ngos-ngosan. Ketika nafasnya ngos-ngosan, itu tanah yang di atas itu muncrat seperti yang ada di gambar. Itu seolah-olah muncratan napas dari Jaka Linglung. Jaka Linglung kan ularnya besar ya. Nah, muncrat begitu. Muncrat bolak-balik muncrat. Nah, nganti saprene lemah ing papan kono di daerah Kuwu, daerah Grobogan itu sedelo-sedelo muncrat kaya ngetokake suara bleduk. Nah, sampai sekarang tuh seperti itu. Masih ada jeblugan-jeblugan di daerah Kuwu Grobogan. Gandeng papan kono jenenge Kuwu, mula nganti saprene banjur diarani Bleduk Kuwu. Dene Jaka Linglung usanane banjur bisa tekan ing Kraton Medang Kamolan lan diako dening Adisaka. Nah, karena sudah sukses membunuh Bajul Putih, dia sudah membawa potongan drijine Bajul Putih sampai ke Adisaka. Akhirnya Jaka Linglung diterima dan diakui sebagai anaknya Adisaka. Nah, itu adalah singkat cerita dari terjadinya Bleduk Kuwu di daerah Grobogan, Jawa Tengah. Kalau kalian masih bingung seperti apa wujud Bleduk Kuwu itu, kalian bisa lihat di YouTube, cari saja Bleduk Kuwu Grobogan Jawa Tengah. Nah, itu kalian nanti bisa lebih jelas lagi. Nah, selanjutnya tugasnya bocah-bocah yaiku critakake meneh dumadine Bleduk Kuwu nganggo bahasamu dhewe. Ceritakan lagi secara singkat saja tentang dumadine Bleduk Kuwu pakai bahasamu sendiri. Bukan kalian meringkas di LKS atau yang ada di PPT ini ya, bukan. Tapi kalian menulis lagi cerita terjadinya Bleduk Kuwu dengan bahasa kalian sendiri. Boleh pakai bahasa ngoko, boleh tambahi Tegalan yo ora apa-apa. Sak bisane kowe cah, sebisamu, bukan melihat di buku. Tadi kan Budian sudah menjelaskan, kalian sudah paham maksudnya seperti apa ceritanya. Kalian tulis lagi nganggo bahasamu dhewe. Iki kan basa Jawa, juk berarti nganggone basa Jawa dudu basa Indonesia. Nek basa Indonesia tak silang, tak coret langsung, ya. Nganggone basa Jawa. Iso basa Jawa ngoko, iso Tegalan ya ora apa-apa, ya. Pakai bahasamu sendiri, nganggo bahasane dewek aja ndeleng nang buku. Budim sanggo bahasa Tegal.
oleh orang papa ya. Yang penting pakai bahasa Jawa. Banjur tulisan ing buku bahasa Jawamu, tulis di buku bahasa Jawa, bukan di selembar kertas tapi ditulis di buku. Nek wis rampung mbok foto, difoto bukune, banjur dikirim maring classroom seperti biasa ya. Bisa dipahami ya, Cah? Bisa yo. Nek wis bisa, sekian pembelajaran hari ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau tutur kata yang kurang jelas. Kalau ada yang kurang jelas bisa ditanyakan lewat classroom atau WhatsApp. Ya. Jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan dan tetap semangat. Tetap semangat walaupun belajar dari rumah. Bangun tetap pagi, jangan siang. Mandi pagi, bantu orang tua, kemudian belajar. Ya, jangan rebahan terus, jangan main game terus. Oke? Sip. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.